Selamat datang kembali di channel Informasi Layanan Masyarakat Komunitas Berdaya. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah aktifkan loncengnya ya. Like dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita-cerita luar biasa seperti ini. Oke, hari ini kita bakal bongkar satu kisah yang mungkin hampir terlupakan. Kisah tentang sebuah dinasti perkasa dari Timor dan kaisar terakhirnya yang menolak untuk tunduk. Coba deh, bayangin. Kenapa ya sebuah kekuatan kolonial bisa sampai segitunya takut sama seorang raja? Sampai-sampai makamnya pun harus disembunyikan selama hampir 1 abad. Gila kan? Nah, inilah misteri besar yang menyelimuti sosok Sobe Sonbai III. Kunci buat ngerti kekuatan Sonbai itu ada di satu tempat, Kerajaan Wehali. Di tatanan timur kuno, Wehali ini bukan sekedar kerajaan. Dia itu dianggap rahim peradaban, sumber dari segala hukum adat. Nah, otoritas Sonbai itu berakar dari hubungan suci mereka dengan Wehali. Ini yang ngasih mereka semacam hak ilahi buat berkuasa. Kekuatan Sonbai itu ibaratnya berdiri di atas 2 pilar raksasa. Satu sisi, mereka punya otoritas spiritual, mewarisi teknologi pertanian canggih, dan legitimasi suci dari Wehali. Tapi, di sisi lain, mereka juga membangun kekuatan militer yang superior dan agresif banget. Inilah yang bikin mereka bisa mendominasi total bagian barat pulau. Kombinasi maut kan? Ini bukti betapa besarnya pengaruh mereka. Kekuatan kolonial Eropa tuh nggak mandang mereka sebagai raja lokal biasa loh. Dokumen-dokumen Portugis nyebut pemimpin Sonbai itu imperator. Belanda juga sama, pakai istilah Kaiser. Artinya, sama-sama kaisar. Ini tuh pengakuan langsung atas dominasi mereka yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kita harus paham, perlawanan Sobe Sonbai yang ketiga yang legendaris itu bukan kejadian instan. Sama sekali bukan. Itu adalah puncak, klimaks dari tradisi perlawanan sebuah keluarga yang sudah berlangsung selama 3 generasi. Jadi polanya itu kelihatan banget, diwariskan dari ayah ke anak. Dimulai di abad ke-18, ada Sonbai I yang berani melawan Belanda sampai akhirnya ditangkap dan diasingkan. Terus, di abad ke-19, dilanjutkan sama Sobe Sonbai II, yang hebatnya, seumur hidupnya berhasil lolos dari penangkapan. Nah, warisan perjuangan inilah yang ngebentuk Sobe Sonbai III jadi simbol perlawanan yang paling keras kepala. Biar kebayang betapa luar biasanya penolakan Sonbai, coba lihat konteksnya. Antara tahun 1900 sampai 1927, tekanan kolonial Belanda itu gila-gilaan. Saking kuatnya, 73 penguasa lain di timur akhirnya nyerah. Mereka tanda tangan perjanjian takluk. Di tengah semua itu, di antara 73 penguasa yang tunduk, cuma ada satu raja yang menolak. Satu-satunya yang sampai akhir hayatnya nggak pernah mau tanda tangan perjanjian itu. Dan namanya adalah Sobe Sonbai III. Tentu aja, penolakan itu ada harganya. Sobe Sonbai ketiga tahu persis perang nggak bisa dihindari. Dan dia nggak tinggal diam. Dia mulai mempersiapkan sebuah sistem pertahanan yang super canggih pada masanya. Dia ini jenius strategi. Dia bangun jaringan benteng di pegunungan, memanfaatkan medan alam yang curam. Setiap benteng ada ektop buat pertahanan pantai, kabun buat logistik, dan Fatusiki sebagai markas utama. Dijaga oleh prajurit elit tradisional yang disebut Meo. Ini bukan sekedar benteng, ini mahakarya arsitektur militer adat. Dan benar saja, tahun 1905, Perang Bipolo meletus. Belanda datang dengan kekuatan penuh, bawa senjata modern buat ngancurin ibu kota Sonbai di Kauniki. Tapi pasukan Sonbai, mereka balas dengan taktik gerilya yang cerdik banget. Pertempurannya sengit luar biasa. Setelah perlawanan yang hebat, benteng pertahanan terluar, ektop dan kabun akhirnya jatuh juga. Semua perlawanan pun dipusatkan di benteng terakhir, benteng utama, Fatusiki. Di sanalah Sobe Sonbai III memimpin langsung pasukannya. Nah, ini bagian paling pentingnya. Sobe Sonbai III itu nggak pernah kalah dalam pertempuran. Sama sekali nggak. Karena nggak bisa nembus benteng Fatusiki pakai kekuatan militer, Belanda akhirnya pakai cara licik. Mereka pakai tipu muslihat di tahun 1906 buat menangkapnya. Ingat ya, dia ditangkap bukan ditaklukkan. Tapi, penangkapan dan kematian sang kaisar ini ternyata bukan akhir dari ceritanya. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari legendanya yang abadi. Setelah ditangkap, dia diasingkan ke Sumba. Di sana pun, dia tetap dihormati. Dia sempat coba kabur, tapi gagal. Akhirnya, dia meninggal sebagai tahanan di Kupang tahun 1923. Belanda itu takut banget sama warisannya. Sampai-sampai mereka sengaja nyembunyiin makamnya. Mereka khawatir kuburannya jadi simbol perlawanan baru. Jadilah dia dikenal sebagai pahlawan dari Timor tanpa makam. Selama 97 tahun, makamnya hilang ditelan sejarah.
Lalu, di tahun 2020, sebuah penemuan bersejarah akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi peristirahatan terakhirnya. Ini momen yang luar biasa penting buat mengembalikan martabat sejarah rakyat Timur. Sekarang, warisan Sobeson Bae III bangkit lagi dengan sangat kuat. Monumen megah untuknya udah ada sejak 1976. Makamnya yang hilang udah ketemu. Bahkan namanya diabadikan di dunia sains, jadi nama spesies serangga baru. Dan yang terpenting, sekarang ada gerakan besar untuk menjadikannya pahlawan nasional Indonesia. Semua ini membawa kita ke satu perenungan terakhir. Bagaimana sebuah bangsa bisa benar-benar menghormati seorang pahlawan yang bahkan haknya untuk punya sebuah makam pun pernah dirampas. Kisahnya mengajarkan kita satu hal penting. Kedaulatan sejati itu bukan soal tanah, tapi soal semangat. Semangat yang pantang menyerah.